Baik pemirsa, nah pembahasan yang kali ini sangat menarik. Nah Zi, kalau setahu aku memang kalau misal di dalam demonstrasi itu ya, aku sebenarnya bingung ya, boleh atau enggak sih di dalam Islam itu melakukan demonstrasi? Karena memang kadang-kadang kalau ada beberapa oknum ya ketika melakukan demonstrasi itu akhirnya sampai merusak fasilitas umum dan lain-lain itu arogan, kan? Ya? Arogan dan itu kacau sekali jadinya kan? Padahal kan tujuannya hanya ingin unjuk rasa, menyampaikan sesuatu. Nah langsung kita lihat aja penjelasannya bagaimana dalam Islam. Ini dia. يا شيوخ السلطة يا عار يا شيوخ السلطة kalian itu digaji bukan untuk tempat. Demonstrasi dalam pandangan Islam. Pemirsa, mendengar dan melihat demonstrasi pasti kita langsung terbayang dengan sebuah gerakan protes yang dimana dilakukan sekumpulan orang-orang di hadapan umum dan di jalan-jalan raya untuk mencari simpati publik. Biasanya berdemo dilakukan untuk menyatakan pendapat atau kritikan sekelompok orang dalam menentang dan melawan kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Demonstrasi umumnya banyak dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menentang akan kebijakan pemerintah ataupun para buruh yang tidak puas dengan perlakuan para bosnya. Nah pemirsa, bagaimanakah Islam dalam memandang demonstrasi yang dimana berdemo dianggap cara untuk menyampaikan inspirasi kepada suatu pihak? Berikut penjelasannya hanya untuk Anda. Pemirsa, di dalam beberapa hadis telah disebutkan ada beberapa macam bentuk dari berdemo. Dan yang pertama adalah demonstrasi yang brutal, yang dimana secara terang-terangan menandakan keluar dari ketaatan pada penguasa dan melakukan pembangkangan kepada penguasa adalah haram. Dengan kesepakatan para ulama, dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah berkata yang artinya, adapun keluar dari ketaatan pada penguasa dan menyerang penguasa, maka itu adalah haram berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama, walaupun penguasa tersebut adalah fasik lagi zolim. Syar Muslim 12229. Di dalam hadis dijelaskan bahwa kita dilarang untuk menentang atau menyerang seorang pemimpin walaupun dia telah berbuat zalim kepada rakyatnya, karena perbuatan tersebut adalah haram hukumnya. Dan yang kedua, demonstrasi yang berbentuk tidak taat kepada penguasa, yang dimana taat kepada penguasa itu adalah wajib meskipun ia zalim dan fasik. Dan sebagai contoh, apabila penguasa membuat peraturan baru dan itu menyengsarakan rakyat banyak, maka kita tetap wajib taat kepada mereka karena ada kemaslahatan yang besar di balik ketaatan tersebut. Dan Nabi SAW bersabda yang artinya, nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dalam ilmu dan tidak pula melaksanakan sunnahku dalam amal. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Beliau bersabda, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Hadis riwayat Muslim 1847. Dalam hadis dijelaskan, bagaimanapun perlakuan seorang pemimpin terhadap kita, sebagai rakyat kita harus terus tetap menaatinya dan mengikuti semua perintahnya walaupun dia telah berbuat zalim. Dalam sebuah riwayat Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, para ulama di masa silam dari negeri Yaman bisa dibantah dengan menyatakan tetap harus taat kepada penguasa meskipun ia fasik dan zalim. Jadi menurut Asy-Syaukani, membalas kezaliman dengan kezaliman tidaklah berlaku untuk penguasa karena mengingat maslahat yang besar jika tetap mentaati mereka. Dan mengenai hal ini, Ibnu Abil Rahimahullah berkata yang artinya, hukum mentaati pemimpin adalah wajib walaupun mereka berbuat zalim kepada kita. Jika kita keluar dari mentaati mereka, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar dari kezaliman yang mereka perbuat. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan akan melipat gandakan pahala. Allah Ta'ala tidak menjadikan mereka berbuat zalim selain disebabkan karena kerusakan yang ada pada diri kita juga. Ingatlah,
yang namanya balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Al-jaza min jinsil amal. Oleh karena itu hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam istighfar dan taubat serta berusaha mengoreksi amalan kita. Syarh Aqidah At-Thahawiyah 381. Dan seterusnya, Ibnu Rajab rahimahullah juga berkata yang artinya, mendengar dan mentaati penguasa kaum muslimin mengandung maslahat dunia, mudahnya urusan hamba dan bisa menolong hamba dalam mentaati Allah. Jami'ul Ulum wal Hikam 217. Yang ketiga, demonstrasi bukanlah jalan satu-satunya untuk mengajukan aspirasi kepada penguasa. Masih ada cara lain untuk meraih maslahat. Namun jika yang dipilih adalah cara yang mengandung kerusakan, dalam hadis disebutkan yang artinya, ada 3 hal yang hati seorang muslim tidak menjadi dengki karenanya. Ikhlas beramal hanya untuk Allah, memberi nasihat kepada para penguasa, dan tetap bersama jamaah karena doa atau mereka meliputi dari belakang mereka. Hadis riwayat Tirmizi 2658 dan Ahmad 3225. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dalam hadis dijelaskan bahwa cara untuk menasihati penguasa tentu saja dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan. Karena jika kezaliman penguasa dibalas dengan kerusakan pula, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Dan yang terakhir, cara mengajukan aspirasi kepada penguasa adalah dengan bertemu langsung, bukan dengan menyebarkan aib penguasa di hadapan rakyat atau media. Dan hal ini jelas berbeda dengan yang ditempuh para demonstran. Mereka mempunyai sifat pengecut karena hanya berani jika dengan orang banyak dan tidak berani jika hanya sendirian. Dan dari Iyad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang hendak menasihati pemerintah dengan suatu perkara, maka janganlah ia tampakkan di halayak ramai. Akan tetapi hendaklah ia mengambil tangan penguasa atau raja dengan 4 mata. Jika ia menerima, maka itu yang diinginkan. Dan kalau tidak, maka sungguh ia telah menyampaikan nasihat kepadanya, dosa bagi dia dan pahala baginya orang yang menasihati. Hadis riwayat Ahmad 3403. Menjelaskan hadis tersebut, Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad dari Sa'id bin Jumhan, ia berkata, aku pernah bertemu Abdullah bin Abu Aufa. Aku pun mengadu, sesungguhnya penguasa benar-benar telah berbuat zalim kepada rakyat. Kemudian dia memegang tanganku dan menggenggamnya dengan kuat. Katanya, celaka kamu Ibnu Jumhan, kamu harus berada dalam sawad azam atau jamaah. Jika penguasa mau mendengarmu, datangilah di rumahnya, lalu beritahu dia apa yang kamu ketahui. Jika dia mau menerima nasihat dirimu, itulah yang diinginkan. Jika tidak mau, kamu bukanlah orang yang lebih tahu. Dan termasuk cara yang keliru mengingkari penguasa di hadapan orang-orang banyak lewat majelis-majelis. Ketika menyampaikan nasihat, khutbah atau pelajaran, sementara penguasa tersebut tidak bersama kita. Yang seperti ini termasuk dalam ghibah, menggunjing penguasa saat ia tidak bersama kita. Dan sebagaimana seorang rakyat jelata tidak boleh dihibah, maka begitu pula penguasa. Allah Ta'ala berfirman menunjukkan haramnya ghibah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujarat ayat 12. Dalam hadis dijelaskan, janganlah kita sebagai umat muslim suka menggunjing satu sama lain, kan hal tersebut masuk ke dalam dosa besar, yang dimana dosanya bagaikan memakan bangkai saudara sendiri. Nah pemirsa, berdemo bukanlah hal yang baik dalam menyampaikan aspirasi kepada para pemimpin. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk memberitahu kepada mereka akan kesalahannya. Semoga dengan tayangan ini, para penguasa akan lebih memperhatikan rakyatnya, agar demo-demo di negara kita tercinta ini tidak terjadi lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi ada menambah pengetahuan untuk kita semua ya. Ternyata memang jumhur ulama mengatakan bahwa demonstrasi secara terang-terangan itu memang tidak boleh.
intinya demonstrasi memang tidak boleh karena memang untuk memberitahukan nasihat kepada pemimpin kita itu memang harus langsung tadi sesuai dengan hadis ya, itu harus 4 mata. Dan tadi ada demonstrasi secara brutal itu memang ada ternyata ya. Iya, apalagi sering terjadi di Indonesia juga negara sering kita terjadi kan. ya. Mungkin sekarang jalan tengahnya harus ada musyawarah untuk mencapai mufakat, ada perwakilan dari komunitas gitu ya. Itu kalau misalnya tidak sejalan sama pemerintah kita gitu kan, Tapi supaya nggak ada pengerusakan lagi seperti yang sering terjadi sekarang ini kan. Iya sih, benar sekali. Memang tapi kalau di dalam Islam untuk memberikan nasihat itu memang harus lebih baik ya, itu 4 mata gitu. Karena ketika memberikan nasihat bisa jadi yang diberi nasihat itu tidak suka dengan nasihat tersebut gitu, dan bisa bikin malu dia kalau di depan khalayak ramai gitu. Nah, memang Islam itu sudah mengaturnya begitu lengkap ya Zi ya, Masya Allah. Gitu, luar biasa. Oke, setelah ini pembahasannya menarik sekali untuk para ikhwan dan akhwat di sana yang lagi mencari jodoh. Karena kita akan bahas tentang mencari jodoh berdasarkan sholat istikharah. Jadi mungkin bingung di antara beberapa pilihan yang terbaik ke sholat istikharah gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.